Pernah kepikiran nggak sih, apa ya satu hal kecil yang bisa kita lakuin hari ini, tapi dampaknya bisa ngubah cara anak kita melihat dunia dan dirinya sendiri selamanya? Jawabannya ternyata mungkin lebih simpel dari yang kita kira. Yuk kita bedah bareng-bareng sebuah ide parenting yang kelihatannya sepele, tapi efeknya wah luar biasa. Nah, kalimat ini mungkin agak nusuk ya rasanya. Jujur aja, kita semua pasti pernah lah kayak gini. Lagi sibuk masak atau balesin kerjaan, nggak sadar motong cerita si kecil. Tapi ini bukan soal nyalah-nyalahin ya, ini lebih ke pengingat buat kita semua. Soalnya walau niat kita baik, gangguan-gangguan kecil ini, kalau kejadian terus-terusan, dampaknya bisa dalam banget loh. Dan ya ini akibatnya. Mereka jadi belajar buat diem. Ini bukan cuma soal cerita yang nggak selesai loh. Tapi anak-anak itu belajar sesuatu yang jauh lebih dalam. Suara mereka itu nggak penting. Mereka jadi mikir, kayaknya apa yang aku rasain, apa yang aku pikirin emang nggak pantas didengerin. Dan tanpa sadar, kita seolah-olah lagi nutup pintu keterbukaan mereka, pelan-pelan. Jadi, gimana dong caranya kita ubah cerita ini? Pertanyaan bagus kan? Nah ini nih titik baliknya. Oke, kita udah lihat masalahnya kayak apa. Sekarang, yuk kita fokus ke solusinya. Karena, kabar baiknya, kita punya kekuatan penuh loh buat nulis ulang akhir cerita ini buat anak-anak kita. Nah, disinilah kuncinya. Kita perlu lihat mendengarkan dari sudut pandang yang beda. Ini bukan sekedar diem nunggu giliran kita ngomong. Mendengarkan itu, ya bentuk cinta yang paling sederhana. Sebuah ekspresi cinta yang aktif. Ini cara kita bilang ke mereka, kamu itu penting, ceritamu berharga, aku di sini untukmu. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, soal membangun suara yang percaya diri. Kita bakal lihat gimana sih tindakan sederhana kayak mendengarkan itu bisa ngebentuk masa depan anak. Ini bukan cuma bikin mereka senang sesaat doang loh, tapi ini tuh fondasi psikologis yang bakal mereka bawa seumur hidup. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Nah, ini nih gambaran dua jalan yang beda banget. Di satu sisi, ada anak yang ceritanya dipotong terus. Hasilnya, ya mereka pelan-pelan jadi malas cerita, menarik diri. Tapi di sisi lain, ada anak yang merasa didengerin. Mereka jadi belajar kalau pendapat mereka itu ada nilainya. Dan dari situlah rasa percaya diri yang kuat itu tumbuh dari dalam. Beda banget kan? Cuma butuh satu hal. Satu. Yaitu, membuat satu suara kecil itu merasa berharga. Jadi setiap kali kita benar-benar dengerin mereka, kita itu sebetulnya lagi nyusun satu bata lagi buat ngebangun fondasi kepercayaan diri mereka yang kuat banget. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita lihat gimana hal ini bisa ngebangun sesuatu yang lebih besar. Manfaat kedua ini bukan cuma buat si anak, tapi buat seluruh keluarga. Ini soal gimana mendengarkan itu bisa bikin ikatan kita semua jadi makin kuat. Nah, ini yang menarik banget. Pengingat buat kita semua, kalau hubungan yang kuat itu nggak cuma dibangun dari momen-momen heboh atau liburan mahal. Enggak, ikatan yang beneran, kedekatan yang tulus, itu justru numbuhnya dari obrolan-obrolan kecil setiap hari. Tahu kan, pas lagi di meja makan, di mobil pas ngantar sekolah, atau pas mau tidur. Di situ justru letak sihirnya. Terus gimana cara praktisnya? Gampang banget. Cuma 3 langkah simpel yang semua orang bisa lakuin. Pertama, mulai aja obrolan kecil. Kedua yang penting nih, dengerin tanpa ada gangguan. Coba deh taruh dulu HP-nya, kasih perhatian penuh. Terus yang ketiga, tinggal lihat aja kedekatan itu tumbuh dengan sendirinya. Proses sesimpel ini tuh ibarat benih buat hubungan keluarga yang makin rekat. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih, sebuah pengingat yang simple tapi kuat banget, yang bisa langsung kita bawa pulang dan coba di rumah. Mulai hari ini. Ini intisari dari semua yang kita obrolin dari tadi. Ini dia, pesan utamanya. Luangkan waktu untuk benar-benar mendengar. Bukan cuma dengerin sambil lalu, sambil ngerjain yang lain, tapi benar-benar hadir dan mendengarkan. Ini soal ngasih hadiah yang paling berharga, waktu dan perhatian penuh kita. Dan mungkin inilah hal terpenting yang bisa kita kasih ke anak kita hari ini. Dan kalau cuma boleh ingat satu hal aja dari obrolan kita, ingat ini ya, dengar itu sama dengan cinta. Persamaan yang simpel tapi indah ini merangkum semuanya. Karena di dunia anak-anak, didengarkan itu ya rasanya sama persis kayak dicintain. Ini bahasa cinta yang paling dasar yang dipahami semua orang. Jadi, kesimpulannya apa? Gini, anak yang merasa suaranya didengar, dia bakal tumbuh jadi pribadi yang berani, yang terbuka, dan yang percaya diri. Mereka berani ngomongin pendapatnya, mau berbagi cerita, dan yakin sama diri mereka sendiri. Dan ingat loh, transformasi besar ini nggak butuh tindakan-tindakan heroik. Semuanya dimulai dari momen-momen kecil. Nah, pertanyaannya sekarang, momen kecil apa yang mau Anda ciptakan hari ini?